ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تفرد بالألوهية والربوبية وأسماء وصفات العليا وتمسك له المتمسكون وتعبد له المتعبدون وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Al-ayat. Para jemaah sekalian yang dimau Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam ini kita semua kula lan panjenengan sedaya tasih pinaringan ke atas sangat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dia menika nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, niki sedanten nikmat ingkang ageng sanget. Monggo kita sareng-sareng berwaleh monggo senangi syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Keranten cuman Allah ingin dumateng panjenengan sedaya dengan dumateng syukur mawon. Syukur tegese berarti melaksanakan seluruh apa yang diperintahkan Allah Subhanahu kepada kita semua dan menjauhi segala larangannya, itu bentuk syukur. Para jamaah yang hormati, biar waktunya cukup untuk kajian kita pada kitab Bulughul Maram kali ini, kita tetap masih di kitab Janais, di hadis nomor 480 ya kalau di kitab yang saya punya ini. Kita cetakannya beda. Nah, kita masuk dengan tema hukum talqinil mayyit indal qabr. Hukum talqin mayyit di kuburnya, di samping kubur ini. Hadis ini masih ada hubungannya dengan hadis-hadis sebelumnya, tapi kita dapat lihat bagaimana hadis yang kita bahas tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Damrah ibnu Habib. Ini namanya Damrah ibnu Habib. Siapa Damrah bin Habib itu? Ahadut tabi'in, iku atadu tabi'in, salah sijine tabi'in. Jadi Damrah ibnu Habib ini adalah seorang tabi'in. Apa tabi'in? Nah, ini betul. Jadi tabi'in itu termasuk salah satu orang yang pernah bertemu sahabat. Ini tabi'in. Jadi dia itu adalah termasuk tabi'unahum. Siapa mereka? Alladzina adrakus sahabah. Jadi mereka yang pernah berjumpa sahabat radhiyallahu anhum, mu'minuna bir rusul wa sallallahu alaihi wasallam wa matu ala dzalik. Jadi saat tabi'in itu adalah pernah seorang sahabat, seorang yang pernah bertemu dengan sahabat Nabi, dan dia beriman kepada Rasul, dan dia mati dalam keadaan beriman kepada Rasulullah SAW. Itu adalah seorang tabi'in.
Sedangkan kalau sahabat, seorang yang pernah bertemu dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, dan dia mati dengan keadaan beriman dengan Nabi SAW, itu sahabat. Ini tabiin, berarti tabiin generasi setelah sahabat. Berarti tabiin ini bertemu Nabi tidak bertemu dengan Nabi. Qala ngucap sapa Damrah ibnu Habib. Jadi berkata, qala ngucap sapa Damrah ibnu Habib. Ucapan Damrah niki berarti seorang tabi'in. Kanu ono sapa wong akeh iku yastahibbuna padha seneng sapa wong akeh. Jadi mereka suka senang. Ida suwiya nalikane binaknya binak mabni majhul, nalikane diratakake alal qabri alal mayyiti ngatasi mayit apa qabruhu kuburane mayit. Jadi nek kuburane diratakake artinya pun resik, sudah selesai dimakamkan. Nanti pun resik semua, batu nisan sudah dipasang, orang-orang pun juga demikian. Wan sorofa lan bubar buyar sofa an-nasu menusuk, dan orang-orang pun sudah bubar anhu saking kubur. Ayyuqal inda qabri, yen to diucapake inda qabri ana sandinge kuburane mayit, diucapkan apa? Ya fulan, he fulan, kul dawuh sira, ucap sira ya, la ilaha illallah talata marratin, telung ambana. Mbak, mas, mbak, panggil. Namanya dalam bahasa fikih namanya ditalqin. Ditalqin itu apa? Diajarkan lafaz, sesuatu lafaz kepada mayit yang sudah dikubur. Itu namanya mentalqin. Talqin yang dilakukan talqinan, mengajarkan lafaz. Ini pernah dibahas sudah di hadis laqul mautakum la ilaha illallah. Nah, itu di hadis awal mentalqin. Kul ucap sira la ilaha illallah. Ucap sira dengan kalimat la ilaha illallah tsalasa marrat, 3 kali. Ya fulan, ya fulan, kul ucap sira ya, Rabbi Allah, Rabbi pengaran ingsun iku Allah, Gusti Allah. Engko nek malaikat loro, nah niki ada yang lapan yang lain ya. Jadi di sini ada kalimat yang panjang yang dihilangkan, ada beberapa lafaz yang dihilangkan. Tapi untuk riwayat yang seperti ini nanti kita lihat bagaimana penjelasannya di sini. Wa dini lan utawi agama ingsun iku Islamun, Islam. Wa nabi lan utawi nabi ingsun iku Muhammadun, Muhammad. Ini lafaz-lafaz yang diajarkan dan ditalkinkan kepada mayit yang sudah dikubur. Setelah kuburannya sudah bagus, sesakal dan bersih, orang-orang sudah bubar semua. Nah, ada yang mengajarkan, ada yang mentalkin biasanya kalau di desa-desa itu biasanya mudin, mudin atau siapa.
Rawahu Sa'id ibnu Mansur. Hadis ini diriwayatkan oleh Sa'id ibnu Mansur. Ini nggak terkenal ya. Mungkin di kalangan kita nggak seberapa terkenal. Kalau dalam kalangan ahli hadis terkenal. Namanya Sa'id ibnu Mansur, itu punya sunan. Sunan As-Sa'id ibnu Mansur. Ya kan Sunan Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Cuma Sa'id ibnu Mansur ini generasi berikutnya. Banyak dikumpulkan besar, kita beberapa jilid. Mauqufan yang kali mauquf, berarti hadis itu kalau sudah mauquf berarti hadis itu berhenti hanya sampai sahabat, bukan dari Nabi. Kalau dari versi Sa'id ibnu Mansur. Walid Tabrani lan kedua Imam Tabrani nahwahu sebadane hadis min hadis Abu Umamah, saking hadis Abu Umamah marfu'an yang kali marfu' mutawwal kang tulis kita wahab. Namun hadis ini dibuangnya dibantah oleh para ulama-ulama. Makanya dari sinilah akhirnya muncul banyak perdebatan tentang hakim. Ada yang satu orang membolehkan, ada yang satu tidak membolehkan. Monggo dipakai. Nanti saya akan tunjukkan yang membolehkan apa dasarnya, yang tidak membolehkan apa dasarnya. Derajat hadis ini ya, catatan para ulama hadis, korektor hadis atau istilahnya kritikus hadis. Dalam bahasa Arab nakid itu hadis, nakab itu hadis, artinya kritik hadis. Di antaranya Tabrani mengatakan begini. Tadi katanya marfu, tapi begini ya. Akhrajahu Tabrani an Sa'id ibnu Abdullah al-Azdi wa huwa majhulun. Ya, kan? Ternyata dari hadisnya memang diriwayatkan Tabrani dari Sa'id ibnu Abdullah al-Azdi, tapi hadisnya wa huwa majhulun. Sa'id ibnu Abdullah al-Azdi ternyata ada rawi namanya Sa'id ibnu Abdullah al-Azdi, dia majhul. Majhul itu tidak dikenal, tidak diketahui. Lah tidak diketahui itu bisa dua. Kalau dalam ilmu hadis ada namanya majhul hal, ada majhul ain. Biar kenal mau. Ada majhul hal, ada majhul ain. Kalau majhul ain sifatnya diketahui, pribadinya diketahui, tapi orangnya nggak jelas. Iya, saya tahu. Imam ini biasanya ke masjid. Di situ Pak, itu komunis orang biasanya orangnya ke masjid, tapi namanya nggak ngerti, orangnya nggak tahu. Itu namanya majhul ain. Kalau majhul hal, orangnya tahu, namanya bisa jadi tahu juga, tapi sifatnya nggak diketahui. Iya, saya tahu beliau, tapi saya nggak ngerti. Dia itu pernah ngaji beda, tapi saya tahu. Itu namanya majhul hal. Jadi sifatnya nggak diketahui, tapi orangnya diketahui. Tapi yang pertama tadi, sifatnya diketahui, tapi orangnya tidak diketahui. Itu namanya majhul. Sama-sama termasuk salah satu hadis dhaif yang parah. Wa qala an-Nawawi wa al-Iraqi. Nah ini kalau sudah al-Iraqi, an-Nawawi ini kritikus hadis. Ya, memang biasa mengkritik hadis. Imam Nawawi yang saya maksud adalah bukan Imam Nawawi al-Batani Banten, bukan. Tapi Imam Nawawi muridnya Imam Syafi'i. Apa katanya? Al-Iraqi juga demikian. Isnaduhu dhaifun. Karena hadis ini lemah. Bahkan Ibnu Qayyim mengatakan hadithuhu la yasih. Hadisnya ini tidak sahih. Walladzi narjihu annal hadis maqtu'an wa mawqufan ala riwayat Damrah Ibnu Habib wa tabi.
Tetapi yang kami lebih menguatkan, kata penyusun kitab ini, bahwasanya lebih menarjihkan, lebih menguatkan bahwasanya hadis ini adalah maqtu dan mauquf. Wah, parah. Kalau maqtu itu hadis terputus sampai pada tabi'in, namanya maqtu. Iya tadi saya jelaskan. Kalau sampai kepada sahabat namanya mauquf, sedangkan kalau sampai kepada tabi'in namanya maqtu. Maqtu terputus. Jadi nggak sampai pada nama. Kalau mauquf berhenti pada sahabat, maqtu berhenti samanya sampai pada tabi'in. Jadi sama-sama dipakai. Mana ya? Ala riwayat Damra ibn Habib, dan itu sampai kepada hadisnya Damra ibn Habib. Sedangkan kalau Damra ibn Habib, wahwa tabi'in, dia adalah salah satu tabi'in. Masa salah satu tabi'in meriwayatkan kemudian dia termasuk mauquf? Enggak mungkin. Tabi'in itu bukan mauquf tapi maqtu. Itu kaidah tentang ininya ya. Bagaimana koreksi kritik para ulama hadis tentang hadis ini. Artinya memang nggak ada yang nggak bisa sunyi dari kritik, semuanya hampir semua para sahabat, para ulama hadis mengkritik hadis ini karena memang hadis ini masih dalam arti tidak ada yang menguatkan saja. Ini dari derajat hadis ini. Berjamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita melihat apa pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini. Walaupun hadis ini lemah, tapi adalah sisi-sisi yang bisa kita amalkan, mungkin kita ambil padanya. Yang pertama, yadul hadis yang nomor 489. Tidak barang fi dafil majid wa'afa alaihi. Hadis yang pertama yang kemarin sebelum ini itu menunjukkan bahwasanya ala intifa'il mayyit bid-du'a wal istighfar. Jadi yang bisa bermanfaat untuk mayit itu adalah doa dan mintaan ampun atau istighfar, dimintakan istighfar kepada mayit. Itu yang manfaat. Istighfar itu manfaat. Sebagaimana ayat firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, surat Al-Hasyr ayat 10. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman. Nanti kata-kata ighfir lana wa li ikhwanina, dan saudara-saudara kita ya, alladziina sabaquna bil iman, yang mereka telah mendahului kita bil iman. Nah ini harus hati-hati bahwasanya ternyata yang bisa kita mintakan ampun mereka itu adalah mereka punya sama-sama punya iman. Tanpa iman gak bisa. Dan banyak ayat yang membahas ini. Yang pertama. Yang kedua, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini, isbatu su'alil mayyit fi qabr. Bahwasanya pertanyaan mayit atau nanti mayit itu ditanya di hari di kala kuburnya itu telah ditetapkan oleh hadis sahih. Jadi benar-benar mayit itu betul-betul ditanya. Waqad sahhat al-ahadits fi dzalika wa fil Bukhari, sebagaimana telah diriwayatkan dalam kitab yang sahih, yaitu Sahih Bukhari dan Muslim. Hadis Bukhari nomor 1338, kalau di Muslim 2870 dari hadis Anas bin Malik. Bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ini saya bacakan hadis ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Al-abdu idza wudi'a fi qabrihi atahu malakan. Seorang hamba Allah apabila dia telah meninggal, maka dia diletakkan di dalam kuburnya, maka datanglah dua malaikat kepadanya. Fa'aqadahu, maka dua
Fayaqulani lahu, maka malaikat ini berkata kepadanya, ma kunta taqulu fi hadhihi rajul, apa mas yang kamu katakan, bagaimana pendapatmu? Kalau dalam riwayat lain dengan alamat lain, ma ra'yuka bi hadzal rajul, ma ilmuka bi hadzal rajul. Kalau ini ma kunta taqulu fi hadzal rajul, apa yang kamu katakan tentang rajul ini? Kamu kenal enggak mas? Itu pertanyaan. Apa ilmu kamu? Bagaimana pengetahuanmu tentang rajul ini? Rajul Bukhari. Ini dalam alamat lain ada yang mungkin pakai Muslim ini. Kalau di Bukhari itu ma'il buka bihada rajul, kenal tak kamu dengan rajul ini? Fayaqulu, maka rajul itu menjawab, asyhadu annahu abdullah wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya rajul itu adalah hamba Allah dan Rasulullah. wa yurbanihi maq'adahu minal jannah, maka Allah menempatkan seorang rajul yang bisa menjawab pertanyaan malaikat ini, dia diletakkan di tempat duduknya di surga. Ini yang orang beriman ya. Amal kafir wal munafik, adapun orang kafir dan munafik bagaimana? Ya qulu, maka orang munafik dan orang kafir itu menjawab, la adri, aku tidak berkertas, aku tidak tahu, maaf saya tidak tahu, saya tidak tahu, saya tidak tahu. Akhirnya fayudrabu bimitraqah, ini bahasanya Arab, maka orang ini dipukul dengan palu min hadidin, palu yang terbuat dari besi. Pukul das. Ini hadis Bukhari dan hadisnya jelas sahih. Tidak ada masalah. Artinya dari hadis ini pertanyaan nanti bagi mereka akan dikubur, orang-orang yang ada dalam kubur itu memang benar-benar fakta dan sabit dan kokoh dan betul-betul ada. Jadi tak berarti. Kemudian yang ketiga, waqad sahhat al-akhbar wa tawalat al-athar ala anna al-mayyit yus'alu fi qabri. Dan ini telah sahih ya, berita-berita bahwasanya mayat-mayat itu ditanya dalam kubur betul-betul sahih dan berdasarkan riwayat banyak yang menjelaskan. Fayuqalu lahu ma kunta ta'bud, ada yang riwayat lain. Wa ammal mu'min fayaqulu a'budullah. Ada yang pertanyaan ini. Ma kunta ta'bud, kamu di dunia menyembah apa mas? Kamu di dunia apa yang kamu sembah? Wa yunadi munada. Fa amal mu'min fayaqul, maka orang yang beriman berkata, a'budullah, aku menyembah Allah. Wa yuqalu lahu sadaqah, benar betul. Wa la yus'alu an syai'in ghairaha wa yunadi munadi minas sama'i sadaqa abdi wa taqabul lahu baban ilal jannah. Akhirnya karena dia benar pertanyaan, jawab pertanyaan dengan betul, akhirnya ada panggilan, ada suara dari langit. Sadaqa abdi, hambaku, apa yang dikatakan hambaku telah benar. Waftahul lahu baban, coba bukakanlah pintu supaya pintu ilal jannah, menuju ke surga. Wa ya'tihi min ruhihi wa taqwatihi wa yaksibu lahu madda basar. Masyaallah. Akhirnya dia datang dengan rohnya kemudian datang masuk ke dalam surga itu. Wa tibihi, dan juga bau wanginya surga itu yang mengidiri dia, bau wanginya orang tadi, karena dia bisa menjawab pertanyaan dari malaikat itu, masuk mengitari dia ketika masuk ke pintu jannah, surga. Wa yaqsimu lahu maddal basar.
dan akhirnya yang melihat betul bagaimana keindahan surga. Masya Allah, Masya Allah. Gak ada lagi kata-kata yang bisa diucapkan ketika sudah melihat bagaimana indahnya surga. Pintunya tak dulu sepi. Ini orang beriman. Wa amal kafir wal munafik fala yajibu illa biqauli. Adapun orang kafir dan munafik tidak bisa menjawab kecuali dengan ucapan ala adri. Saya nggak tahu. Adapun orang kafir dan munafik nggak tahu jawabannya apa. Makanya para jamaah sekalian yang dimaulah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana? Fayuqalu la dariwat wala taliyat. Udah kamu gak akan pernah selamat. Wa yudrabu bi mitraq bi madarik min hadidin darbatan wahidah. Akhirnya mereka dipukul dengan palu dari besi sekali pukul. Sudah hancur begitu. Sekali pukul mau kadang-kadang siji itu. Lau daraba biha jabal la sara turaba. Masya Allah, jelaskan ulang. Seandainya palunya ini dipukulkan gunung langsung jadi debu. Jadi dipukulkan orang. Wah, ribet itu mitrokoh palu min hadid dari besi yang akan disediakan bagi mereka yang tidak bisa menjawab pertanyaan dua malaikat. Wa yasihu sayqatan yasmauha min ladaini lani ghairal taqlid. Akhirnya ketika mereka dipukul dengan palu mereka menjerit. Sakit suara jeritanya tidak akan bisa, siapapun tidak akan mendengar kecuali hanya manusia dan jin tidak bisa mendengar kecuali hewan-hewan yang lain. Saya nggak tahu pernah ibu saya dulu kan tidak pernah mondok, jadi pernah muridnya Kiai Maksum kan lagi. Anda pernah cerita kalau ada ayam itu habis makan biasa gini, kemudian ayam itu berdiri tapi dengan suaranya sambil lihat atas. Itu katanya dari ibu saya. Nah itu dia bisa mendengarkan apa kata kubur itu. Apa itu? Saya nggak tahu. Itu hanya ilustrasi mungkin. Karena yang mendengar selain manusia dan jin. Seandainya manusia dan jin itu mendengar kata Nabi, langsung semua. Saking kerasnya ceritanya dan saking dahsyatnya siksa. Langsung tidak ada. Karena kuatnya cerita dan dahsyatnya ceritanya betul-betul menambah ya penderitaan cerita betul-betul luar biasa. Sakitnya menggambarkan sakitnya. Ini masih di hadis ini. Yang keempat, ad-du'a lil mayyit inda qabrihi ba'da dafnihi thabit. Nah, doa untuk mayit setelah mayit itu dikubur itu adalah hadisnya kuat. Dan boleh dan itu jangan boleh doa, bukan talqin, doa. Dan ini terdapat di dalam Al-Quran dan Sunnah, ijma' muslimin dan juga bagaimana ijma' kaum muslimin. Nanti yang boleh itu ad-du'a wal istighfar. Sebagaimana kali sebelumnya, istaghfiru li akhikum was'alu lahu tathbita fa innahu al-an bis'alu. Jadi yang benar. Hadis ini rawahu
mintakanlah ampun kepadanya, doakanlah dia, karena dia sekarang sudah ditanya oleh malaikat. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dari hadis ini kita bisa ambil kesimpulan. Akhirnya menunjukkan bahwasannya mentalkin itu bagaimana? Peristiwa-peristiwa yang seperti apa? Mengajari lafaz kepada orang yang sudah meninggal. Padahal orang yang sudah meninggal itu ada mata bermandang ingkotoran amal. Orang yang sudah meninggal itu, anak Adam kalau sudah meninggal, ingkotoran amalnya terputus. Gak mungkin kemudian orang yang sudah terputus amalnya itu kita ajari lafaz, kemudian nanti dia bisa menjawab dan bermanfaat untuk anda kata dia bisa jawab apa manfaat untuk mayatnya. Tidak bisa, dia harus mati kok. Dan akhirnya manfaat. Cuma bagi kita yang hidup, kalau mendoakan boleh. Bagi kita yang hidup mendoakan istighfar atau mendoakan atau mintakan ampun kepadanya, kepada Allah agar dia diampuni, boleh. Ya Allah ampuni dia, ya Allah, dia orang baik, kok tapi kemudian kalau diajari makanya di soal jawabnya Hasan atau yang dikata jawabnya Abu Bakar Hasan di versi itu, bahwasanya mayit itu memang bisa mendengar, tapi dia tidak bisa mendapatkan pelajaran. Nek diajari, raiso, nek rungu bisa, tapi bisa mendapatkan pelajaran dari orang yang hidup, tidak bisa. Ya mendengar. Sebagaimana kasusnya Nabi pernah setelah sumur Badar, sumur yang ada di Badar itu. Nah itu pernah, tapi seorang kafir kan yang terbunuh dimasukkan ke dalam sumur. Nah saat itu Nabi kemudian berkata, ya, gimana? Apa yang kamu rasakan sekarang? Benar tak perjanji yang apa yang saya katakan dulu? Loh gitu Nabi berkata ngomong begitu kepada orang yang sudah meninggal. Lah sampingnya ada sahabat lain. Nabi, jenengan apa ngomong dengan orang yang sudah mati? Iya. Loh apakah bisa mendengar mereka ya Rasul? Apa kata Nabi? Mereka tidak lebih mendengar daripada kami. Jadi mereka tidak mendengar, tapi mereka tidak bisa mendapatkan pelajaran. Karena dalam ayat lain, innaka la tusmi'ul mauta wa la tusmi'u summa du'a, ya kan? Jadi mereka tidak akan pernah mendengarkan. Justru kamu memberikan pendengaran kepada orang yang sudah mati, tidak bisa. Cuma mereka memang mendengar, maksudnya tidak bisa mendapatkan pelajaran dari kita yang masih hidup. Mendengar, iya mendengar. Kemudian pada zaman sekalian yang dimuaskan Allah, saya bacakan dari kitab yang lain. Ini satu kitab Fathul Alam fi dirasati ahaditsil Bulughul Maram. Ini yang syarah yang lain saya baca. Ini menarik juga. Kata dia gitu. Talqinul mayyit ba'da dafni. Di mentalkin mayyit setelah mayit itu dimakamkan. Istakhabba kathirun al-fuqaha, para ulama kebanyakan dari para ahli fikih talqinul mayyit ba'da dafni itimadan anhum al-hadis mutaqaddam. Jadi mentalkin mayit setelah mayit itu dimakamkan bersandar dengan hadis tadi waqad taqaddama annahu batil. Maka yang berpedoman dengan hadis tadi bahwasanya membolehkannya mentalkin itu adalah pendapat yang batil. Walidzalika al-amalu bihi minal bidah. Dan oleh karena itu kalau mengamalkan talqin itu termasuk salah satu yang tidak bisa dilakukan. Kalau bahasa yang kita biasanya mengenal dengan apa? Bid'ah. Ini kalau yang buku ini yang agak keras, saya nggak baca buku sih. Yang
masalah yang ini yang lembut, tapi sama saja isu. Waqala al-Sun'ani, nah ini Imam As-Sun'ani di dalam kitab Sarahnya Bulughul Maram, kitab As-Sun'ani, kitab As-Sun'ani berarti Subul Salam. Imam As-Sun'ani begini. Wa takhassalu min kalamil a'immatut tahqiq annahu haditsun dhaif. Jadi berdasarkan ringkasan dari pendapat para ulama ahli tahqiq, ahli koreksi hadis, bahwasanya hadis ini adalah dhaifun, lemah. Wal amalu bid'ah, dan mengamalkan termasuk salah satu bid'ah. Wala yaqtar bi kathrati min fi'li, dan jangan kamu tertipu, kata Imam As-Sun'ani. Jangan kamu tertipu karena kebanyakan banyak orang yang melakukan. Ini apa nasihatnya Imam As-Sun'ani dalam kitab Subul Salam, sarahnya Bulughul Maram. Jangan kamu tertipu karena memang banyak orang yang mengamalkan. Ini penjelasan As-Sun'ani. Kemudian juga penjelasan beliau sendiri. Nah, misalnya kita beli Al-Madah Al-Ba'dani yang mengatakan waqad jazamal al-azm Izzu Abdus Salam, Al-Izz Abdus Salam menetapkan bahwasanya itu ada termasuk salah satu kita bisa lihat sebagaimana dalam kitabnya Astus Khofar. Astus Khofar. Tadi ke Al-Alam Al-Albani juga demikian. Imam Al-Albani mengatakan demikian. Ini yang agak keras yang dulu. Kalau yang ini Subul Salam, apa Fathul Jalal wal Ikram Imam Shalih Al-Utsaimin, ini apa? Saya Shalih Al-Utsaimin tetap berdoa mirip. Mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa masyarakat dan bahwa di pendidikan masing-masing ditentukan sendiri-sendiri. Artinya mana yang ada dasarnya, mana yang tidak ada dasarnya, kita bisa ambil pilih masing-masing dari hadis-hadis tadi. Di nasihat mustaqim kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.